kita lihat kesiapan masyarakat Indonesia itu tadi sudah disampaikan Pak Revan tuh, ya. 64% masyarakat Indonesia khawatir akan kebutuhan masa depannya. Jadi secara perasaan, secara kesadaran mereka itu sudah sadar khawatir di masa depan itu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak bisa mereka prediksi yang bisa menyebabkan terjadinya potensi kerugian keuangan yang sangat besar. Mereka khawatir akan itu, gitu ya. Nah, kesadaran itu sudah terbentuk dan beberapa dari mereka itu sudah mempersiapkan hal-hal yang bisa mereka siapkan. Ya, contoh kalau kita bicara siapkan warisan, ya semua orang sudah mengerti dia harus menyiapkan warisan. Orang yang seorang kepala keluarga yang baik pasti dia ingin menyiapkan warisannya. Pertanyaannya, cara menyiapkan warisan yang paling bagus itu gimana? Yang paling efektif, paling cepat, paling mudah itu gimana? Nah, itu terkadang masyarakat belum paham, gitu ya. Jadi kalau waktu kita sosialisasi misalnya perencanaan keuangan ke daerah-daerah untuk pentingnya mempersiapkan waris, mereka sudah sadar, Pak Awang, memang kita penting nih menyiapkan waris, tapi kenapa harus dengan asuransi? Ya, kenapa saya nggak dengan sawah? Kenapa nggak dengan emas? Kenapa nggak dengan ini? Kenapa nggak dengan itu? Pak Awang, kita tahu bahwasannya ke depan nanti bisa saja kita terjadi sebuah kondisi kecelakaan dan sebagainya, nggak bisa kerja. Ya berarti kan kita nyiapkan dari sekarang. Tapi kenapa harus dengan asuransi? Kenapa dengan harus asuransi? Kan nah, itu yang perlu kita jawab Bapak Ibu semua agar mereka itu jelas itu. Dan hanya 9% masyarakat Indonesia yang memiliki dana darurat yang cukup untuk lebih dari 6 bulan bila kehilangan penghasilan. Nah, ini kan kita sebagai yang ingin membantu masyarakat Indonesia sangat sedih ya melihat angka ini ya Bapak Ibu, cuma hanya 9% ya masyarakat Indonesia memiliki dana darurat cukup lebih dari 6 bulan. Berarti di atas 9% ini ya dia cuma kurang dari 6 bulan gitu ya persiapannya. 46% masyarakat Indonesia hanya memiliki dana darurat yang cukup untuk 1 minggu Bapak Ibu bila kehilangan penghasilan. Kalau berbicara kehilangan penghasilan kan itu bisa 3 ya Bapak Ibu. Kehilangan penghasilan sementara, ya, kehilangan penghasilan jangka panjang, atau kehilangan penghasilan selamanya, gitu ya. Nah, berarti ini tugas teman-teman nih semua ketika bicara kehilangan penghasilan. Kalau misal kehilangan sementara karena dia sakit dirawat inap, berarti ada solusinya dari teman-teman dengan produk kesehatan. Kehilangan penghasilan dalam jangka waktu yang panjang, apakah karena dia cacat akibat kecelakaan atau dia terkena kondisi kritis sehingga kehilangan penghasilan di jangka panjang, solusinya ada dari teman-teman juga, produk kondisi kritis atau produk terkait dengan asuransi kecelakaan. Nah, untuk kehilangan penghasilan selamanya, teman-teman juga punya solusinya. Salah satunya adalah dengan Pro Anugrah Syariah tadi, ya. Nah, kemudian hanya 9,6% masyarakat Indonesia memiliki asuransi jiwa, masih sangat sedikit, maka potensinya sangat besar. Dan ini yang data menarik, 90% rekening tabungan masyarakat Indonesia di bawah 100 juta. Nah, saya mudah-mudahan ini yang hadir di sini tidak termasuk dari 98% ini ya Bapak Ibu semua ya. Jadi mudah-mudahan ini yang hadir di sini ini yang 2%-nya berarti gitu ya. Nah, jadi dari data-data ini kita dapatkan bahwasanya peluang kita itu masih sangat besar ya Bapak Ibu semua untuk membantu masyarakat Indonesia. Nah, kemudian jenis perencanaan keuangan tadi kalau kita lihat ya bagaimana data tersebut, maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, sebagaimana Bapak Ibu ketahui nih, dalam perencanaan keuangan kita perlu uang sekarang, perlu uang nanti, dan perlu uang untuk ditinggalkan. Nah, uang sekarang itu berbicara tentang dana saat ini yang bisa digunakan segera. Ya. Uang nanti yang terkait dengan perencanaan masa depan, sedangkan uang untuk ditinggalkan terkait dengan warisan. Di mana baik untuk uang sekarang, untuk uang ditinggalkan ini, asuransi masing-masing punya peran. Baik untuk melindungi uang sekarang, cash flow-nya dengan produk asuransi kesehatan, atau melindungi uang yang nanti, melindungi investasinya dengan produk-produk kondisi kritis kah, atau kecelakaan kah, atau bisa juga dengan kesehatan, atau untuk uang yang ditinggalkan. Bisa juga teman-teman kasih solusi dengan produk-produk asuransi yang memberikan santunan meninggal dunia. Satu yang terbaik adalah syariah. Nah, pertanyaannya tadi kan seperti ini teman-teman. Semua orang sadar kita perlu meninggalkan warisan. Semua orang sadar bahwasannya kita perlu menyiapkan dana kesehatan. Semua orang sadar. Kalau saya bilang mungkin terlalu berlebihan, sebagian besar orang sadar akan itu semua. Nah, pertanyaannya kenapa harus dengan asuransi? Kan kayak gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, ini yang perlu kita jawab bahwasannya
asuransi itu bisa menjawab dari nilai-nilai berikut nih, value-nya. Pertama, dengan asuransi itu lebih terjangkau. Kenapa menyiapkan warisan dengan asuransi lebih terjangkau? Karena kalau misalnya kita siapkan sendiri 1 miliar itu, ya, maka kita perlu uang 1 miliar. Tapi kalau dengan asuransi menyiapkan dana waris 1 miliar, ya nggak perlu uang sejumlah 1 miliar juga, gitu ya. Bahkan dengan Peru Anugrah 1 miliar itu bisa disiapkan dari 0 rupiah, kan kayak gitu ya. Jika misalnya dia nanti lewat dari ketika dana mapannya sudah dibayarkan, jadi 1 miliarnya dari 0 rupiah. Jadi ternyata dengan asuransi untuk menyiapkan dana waris 1 miliar tidak perlu uang 1 miliar. Makanya menyiapkan warisan dengan 1 miliar itu lebih terjangkau. Lebih cepat. Kenapa dengan asuransi lebih cepat? Karena untuk 1 miliar, jika Anda menyisihkan 1 juta per bulan, maka Anda perlu 1000 bulan untuk mendapatkan 1 miliar. Kalau dia mulai merencanakan warisannya mulai 40 tahun mengumpulkan 1 juta, maka 1000 bulannya berarti akan terkumpul di sekitar umur 120 tahun. Kan sangat panjang gitu ya waktunya. Itu sejak pertama kali Anda bayarkan kontribusi, 1 miliar itu sudah tersedia. Itulah kelebihan asuransi dibanding Anda menyiapkan warisan dengan apakah itu berupa aset-aset seperti rumah, tanah, dan sebagainya. Meskipun nanti kita perlu mendiversifikasi jenis-jenis aset warisan kita ya, Bapak Ibu semua. Nah, untuk lebih cepat ini juga kita bisa berbicara tentang ketika dilikuidasi. Kalau misalnya sudah meninggal dunia, ya nanti mungkin Chief Henry lebih ahli dalam hal ini ya, aset yang paling mudah atau uang yang paling mudah cair itu ya dari polis asuransi, kan kayak itu bisa langsung cair. Nah, sehingga kalau yang paling bermanfaat ketika setelah meninggal dunia itu adalah polis-polis asuransi. Kenapa? Lebih cepat. Sedangkan aset seperti tanah harus dijual dulu, rumah harus dijual dulu, tabungan harus melalui beberapa proses gitu ya. Sehingga kelebihan dari asuransi itu bisa lebih cepat mencairkan dan bisa lebih cepat mengumpulkannya cepat, mencairkannya juga cepat. Tinggal Anda mau meninggalnya kapan gitu ya. Nah, kemudian lebih terjamin. Kenapa? Karena bila terjadi resiko kematian atau dipersiapkan sendiri, kemungkinan tidak terrealisasi. Kenapa nggak terrealisasi? Ya 1 juta per bulan kalau dia nyiapin selama 1000 bulan gitu ya. Siapa sih yang sekarang bisa sampai umurnya 120 tahun gitu ya, Bapak Ibu semua ya. Nah, sehingga kemungkinan 1 miliarnya pun ya susah tercapai. Nah, tapi kalau misalnya dia menggunakan asuransi 1 miliar ini ya lebih terjamin karena selama dia bayar periode pertama sudah mendapatkan namanya perlindungan atau cover sebesar 1 miliar. Nah, inilah keunggulan-keunggulan mempersiapkan dana waris dengan asuransi ya. Nah, ini pesan-pesan sponsor ya Bapak Ibu semua. Jadi intinya adalah Peru Anugrah itu posisinya untuk menengah ke atas ya. Nah, kebanyakan case sekarang itu yang lumayan terbantu kita itu adalah banyak yang menengahnya belum tergarap dengan maksimal. Nah, padahal market kita yang menengah itu juga banyak ya. Nah, di sini ingin disampaikan pesannya adalah ternyata Bapak Ibu semua kalau Anda tidak mau terlalu ribet dengan medical dengan medical dan juga dengan underwriting finansial gitu ya, maka ajukan uang pertanggungan atau santunan asuransi yang lebih kecil tetapi sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan nasabah Anda. Di sini dicontohkan dengan 750 juta sebelum ya 750 juta ini adalah santunan asuransi sebelum dana usia mapan. Nah, itu dia membayarkan sekitar 100 juta rupiah. Jadi untuk mendapatkan santunan asuransi 750 juta, maka Anda cukup dengan 100 juta secara total. Tetapi ingat, setelah diberikan dana mapan akan ada santunan sebesar 500 juta. Berarti kalau 100 yang 30 tahun ya umur 30 tahun, kalau yang 100 jutaan atau 108 jutaan yang sudah dikembalikan atau sudah dibayarkan sebagai dana usia mapan, maka 500 juta ini berasal dari 0 rupiah, kan kayak gitu ya Bapak Ibu semua. Produk apa lagi selain asuransi yang bisa memberikan santunan asuransi yang berasal dari 0 rupiah gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya Bapak Ibu semua, dari umur 40 tahun juga ini masih belum medical, dan juga dia mendapatkan hemat kontribusi 40%. Kemudian tips untuk lebih lancar dan mudah, sebagai reminder aja, satu, fotokopi KTP harus diambil dari dokumen asli ya. Isi lengkap semua pilihan yang tersedia di SPAJ. Jangan lampirkan amandemen kalau memang terdapat kolom di SPAJ yang untuk diisi.
segera bayarkan kontribusi ya Bapak Ibu semua. Setelah pengajuan SPAJ disubmit, ya pastilah nih Bapak Ibu semua sudah mengetahui urgensinya. Jika kontribusi kurang dari 10 juta per bulan, pastikan untuk melakukan pendaftaran auto debit. Kemudian kalau misalnya bicara tentang medical, itu yang dihitung atau underwriting menghitung itu dari santunan asuransi yang mana gitu ya. Maka yang dihitung adalah dari yang 150%, bukan yang dari 100%-nya ya Bapak Ibu semua. Jadi ini misalnya nih contoh kasusnya santunan asuransi 2 miliar ya. Nah, berarti kalau yang 2 miliar itu ya yang dihitung adalah yang 3 miliarnya untuk medicalnya, maka dia non medical. Kalau yang 2,5 miliar, maka dia menjadi yang dihitung adalah 3,75, maka medical tipe 13 ya. Nah, itu juga sebagai reminder kepada Bapak Ibu semua supaya nanti ketika ingin mengira-ngira gitu ini kena medical atau enggak, maka yang dihitung adalah yang digunakan santunan asuransi yang 150%-nya. Nah, dari mana sih kita ketahui yang yang dihitung sebagai penentuan medical dan finansialnya? Nah, di halaman yang ini nih Bapak Ibu semua, yang bawah ini ya. Yang bawah ini yang 3 miliar, sedangkan yang atas 2 miliar ini adalah basic santunannya. Ini adalah yang jika dana usia mapan sudah dibayarkan ya. Nah, sedangkan yang menjadi underwriting itu di yang 3 miliarnya. Selanjutnya yang dapat kita informasikan adalah kesimpulan ya Bapak Ibu semua. Yang pertama, sebagian besar masyarakat Indonesia belum memiliki proteksi. Nah, ini tugas kita bagaimana mengedukasi masyarakat agar mereka bisa memiliki proteksi yang lebih bagus ya, sehingga bisa membantu mereka menyiapkan warisan dengan lebih cepat, lebih hemat, lebih terjangkau, dan lebih cerdas. Yang kedua, tawarkan Pro-Anugerah Syariah kepada semua, terutama yang belum memiliki asuransi jiwa sebagai solusi memproteksi penghasilan dan mempersiapkan peninggalan. Ketiga, tawarkan santunan asuransi dengan nilai yang berarti dengan hemat kontribusi yang optimal. Rekomendasinya di sini adalah 1-3 miliar, hemat kontribusinya 30-40%. Yang keempat, semakin mudah memulai Pro-Anugerah Syariah, semakin terjangkau kontribusinya, semakin mudah persyaratan underwriting-nya. Rekomendasi usia umur 30-45 adalah usia ideal yang untuk ditawarkan.